Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana first impresi saya mengendarai Hyundai Atos, lambangnya sama-sama H guys. Bentar, ini lagi persimpangan guys. Ya, jadi bagaimana review saya, impresi saya mengendarai mobil ini. Kalau kemarin kita sudah ke Harmoni ya, sudah servis semuanya. Ya, nggak servis semuanya sih, cuman ganti rumah remnya ya. Itu kemudian sekarang jauh lebih enak, jauh lebih nyaman. Sekarang reviewnya seperti apa? Pertama yaitu adalah posisi berkendara. Kita mulai dari posisi berkendara. Posisi berkendara khas City Car lah, City Car compact, mobil compact ya, cukup enak. Saya tingginya 175, nggak terlalu nekuk sih ya, memang nekuk cuman nggak sampai nekuk kruk gitu, tetap enak, headrestnya juga enak. Kemudian setelah posisi berkendara ini setirnya juga lumayan ya, lumayan enak. Apalagi ya, yang kedua mungkin adalah visibilitas ya, visibilitas kanan kiri standar lah, karena saya juga pernah bawa Ayla, Gia, Vario saat rental itu ya, jadi ya mirip-mirip sih, mirip-mirip, ada perbedaan berarti bagi saya. Kemudian untuk visibilitas seperti itu, karena saya tinggi jadi nggak begitu bermasalah ya. Kalau yang kurang tinggi, yang tingginya di bawah 60 mungkin agak terlalu rendah seperti itu guys. Kemudian masalah visibilitas yang paling enak mungkin adalah ini ya, depan ya, karena mobil ini kecil, depannya itu nggak banyak makan tempat, jadi nggak khawatir ngeder, nyerempet. Ini pendek depannya, kapasitasnya pendek. Itu ya. Kemudian apalagi setelah visibilitas, mungkin kekedapan kabin ya susul lah, nggak bisa berharap banyak dengan mobil usianya sudah hampir 20 tahun itu ya memang seperti ini guys, jadi nggak bisa berharap banyak, tapi cukupan lah, menurut saya cukup oke. Untuk mobil 20 tahun bunyi-bunyian saya rasa nggak ada yang perlu heboh lah, nggak perlu ditanggapi, nggak ada sih, masih wajar lah. Mungkin kretek mungkin suara dashboard atau apa itu saya masih bisa memaklumi ya, namanya juga mobil tua kan. Yap, itu untuk kekedapan kabin. Kemudian pintu-pintu masih rapat, masih ada central lock juga, oke berarti. Kemudian apalagi ya, untuk mobil seumuran 20 tahun saya rasa ini enak. Kemudian setelah kekedapan kabin mungkin selanjutnya adalah ini suspensi karena ini baru ya, kata owner sebelumnya ini baru, penggantian part-part spare partnya juga baru, jadi saya merasakan enak, nggak gelodakan. Saya merasakan ini enak, nggak gelodakan, nggak jedak, jadi dia dung ya, mirip-mirip lah seperti Agia, seperti Ayla, seperti Sigra tahun-tahun 2015, 2017, nah mirip-mirip seperti itu rasanya. Mungkin alhamdulillah rezeki saya ya, dapat yang barang yang bagus baru diganti pula, itu kan rezeki ya namanya. Jadi seperti itu. Apalagi mungkin suspensi oke, kemudian kekedapan kabin oke. Masalah konsumsi bahan bakar, keiritan saya belum uji secara pasti ya, tapi beberapa kali saya uji itu untuk dalam kota sekitar 110 ya. Kenapa saya bisa katakan 110? Karena saya itu ngisi Pertamax itu 50.000 dan dapatnya 5,5 liter ya. Itu saya tripnya saya kosongkan, saya
set, hasilnya itu sekitar 50 kiloan, 50 sampai 55 kilo tergantung kakinya memang. Cuman ya 110 untuk dalam kota itu sudah lumayan lah menurut saya, standar, sudah standar menurut saya. Kemudian apalagi yang perlu direview, setelah apa namanya keiritan, mungkin tarikan. Nah ini dia tarikannya, kan ini mobil 1000 cc 4 silinder, untungnya 4 silinder ya, untungnya 4 silinder. Jadi enak, tarikannya tuh enak, serius, bus atau mungkin karena ini rawatan ya, rawatan anak-anak klub komunitas, jadi memang enak, servis berkalanya bagus. Jadi menurut saya ini keren, enak, tarikannya enak, bus menurut saya, tarikannya bus, nggak ada kendala, nggak ada masalah, saya suka. Terus koplingnya ringan, kalau kata teman-teman komunitas ini koplingnya ditambahi peringan kopling, nah makanya ringan, saya suka. Ntar kita masuk tol dulu ya. Nah, di sini sekarang kita coba masuk tol yuk, coba akselerasi. Terima kasih. Oke, sebelum akselerasi, mungkin terakhir adalah suara-suara di dalam kabin masih aman ya. Mungkin suara AC yang mendesis itu, kalau kata Pak Karno tadi, mungkin itu apa ya namanya tadi, lupa saya guys. Ada part mungkin yang perlu dibenahi seperti itu. Oke, karena ini masuk tol ya. Ini masuk tol, saya coba akselerasi di tol. Jadi kita coba bagaimana akselerasinya. Oke guys, kita ini sudah masuk tol ya, sudah masuk tol Sidoarjo nih, Sidoarjo arah ke Surabaya. Jadi kita mau tes kondisi kekedapan kabin si Atos ini ya, ketika di jalan tol, terutama ini kolongnya, kekedapan kolongnya. Untuk suspensi enak ya, saya sudah bilang tadi, enak ini suspensinya. Kemudian akselerasi juga wus enak. Ini bisa dilihat sekarang itu jam 12 siang. Untuk temperaturnya dia nggak overheat ya, dia nggak overheat. Ambil kanan, ini kita jalan 80 ya, jalan 80, temperatur nggak sampai setengah ini. Posisi sekarang jam 12 siang ya, panas kentang-kentang. Yap, seperti ini kondisi jalanannya. Untuk suara kayu, untuk suara kolong masuk ya, pasti ban masuk. Tapi
tahun, kecepatan ini 80, lokasi tol ya ini mau dekati 100 ya. Oke, kita overtaking. Aspalnya nggak rata guys. Oke, ini 100. Bisa tapi nggak boleh guys, melanggar peraturan, kita harus taat. Pertama itu, yang kedua safety, ini nggak aman, mobilnya nggak ada ABS, nggak ada airbag, ban belakang juga nggak terlalu tebal, jadi seperti itu aja guys. Speednya 100 masih bisa sebenarnya, sayangnya nggak ada RPM ya. Kalau ada RPM kita bisa tahu 100 tadi itu dengan gigi 5 dia RPM-nya berapa. Ini kita kembali ke 80 lagi, kondisi standar lah. Ini rame guys tolnya. Oke guys, jadi seperti itu review singkat first impression dari Hyundai Atos ini. Ini sudah masuk exit tol Gunung Sari ya. Jadi saya closing dulu, pakai tegas, muri guys. Saya harus ngebut ini. Produk nggak ono. Wih, gede-gede, wanter-wanter pisan. Oke, jadi saya ulangi ya. Saya ulangi untuk reviewnya, first drive-nya. Pertama dari posisi duduknya enak, lumayan. Headrest juga bisa di-adjust, enak. Kemudian untuk tangannya juga ya lumayan lah. Saya tinggi 175, masih enak lah, masih enak. Mirip-mirip Agya Ayla, Karimun gitu. Cuman ini lebih tinggi dari Agya Ayla ya. Mungkin sepadan dengan Karimun untuk visibilitas pandangannya. Kemudian untuk visibilitasnya spion juga enak, oke. Bentar saya exit dulu nih. Terus apa lagi? Moncongnya juga kecil ya, mobilnya kecil, enak jadi untuk penggunaan dalam kota, untuk mbak-mbak, untuk ibu-ibu ini sangat enak mobil seperti ini. Kemudian apalagi untuk keiritan BBM seperti saya bilang tadi, hitungan kasar ya, hitungan kasar itu 110 di dalam kota, karena saya isi 50.000 itu pertama itu kan isinya 5,5 liter. Itu saya hitung triknya itu dapat berapa kemarin, 50 kilo sampai 55, berarti kan 110, hitungan kasar ya, hitungan kasar. Tapi kalau full to full ya nanti kita akan lakukan uji tes lagi. Kemudian untuk akselerasi enak, kebetulan alhamdulillah saya bersyukur dapat unit yang enak. Jadi mungkin ini unit perawatan ya, tarikannya enak, alhamdulillah dapat mobil rawatan insya Allah ya ini. Kemudian untuk suspensi juga enak, alhamdulillah saya bersyukur. Suspensinya jeduk gak jedak-jedak, tapi duduk ya kayak naik mobil rental itu 2017 2018 Sigra Ayla yang baru-baru itu ya, ini kan seperti itu. Kemudian itu untuk suspensi. Kemudian untuk kekedapan kabin, untuk mobil yang harganya 40 jutaan dengan usia 20 tahun, hampir 20 tahun, ini enak menurut saya ya, menurut saya enak. Kedap lumayan lah, lumayan mirip seperti Agya Ayla. Agya Ayla lahirnya tahun berapa? 2014 ke atas. Ini 2001, umurnya sudah jauh lebih tua, tapi kekedapan kabin masih enak. Mungkin karena ini kembali lagi saya bersyukur alhamdulillah dapat mobil rawatan. Nah, baik di dalam interior itu nggak ada bunyi-bunyi aneh-aneh. Ada ketika di kecepatan tinggi memang kelak, mungkin di laci, dashboard atau lain sebagainya, tapi itu wajar. Tapi bukan hal yang sangat-sangat menggalaukan. Jadi bisa ditoleransi lah. Kemudian apalagi ya, kekedapan kabin oke, dari luar masih terdengar, tapi itu masih oke karena saya bandingkan dengan Agya Ayla, harganya 2 kali lipat ini ya, tapi ini bisa menyamai. Kemudian apalagi tadi sudah tes akselerasi ya, di tol bisa 100 punjul ini, 120 bisa, cuman saya nggak berani, pertama safety ya.
mobil ini tuh bannya tipis, ban belakang nggak tipis ya, cuma nggak tebel. Tipis enggak, cuma nggak tebel. Jadi saya was-was. Kemudian nggak safety juga, nggak ada ABS, nggak ada airbag, ya bahaya. Tapi tadi saya coba 100 naik dikit bisa. Mungkin kelemahannya karena nggak ada RPM, jadi kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu ini 100 itu kita RPM-nya berapa. Kalau dari raungan mesin sih mungkin sekitar 3,5 sampai 4.000 ya. Ya sekitar segitulah. Untuk kekedapan kabin tadi raungan mesin masuk tapi nggak terlalu mengganggu bagi saya, nggak terlalu mengganggu. Ini masih sangat-sangat enak. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Buat owner sebelumnya saya terima kasih telah diberikan ya alhamdulillah lah, syukur qadar Allah ya, semua itu qadar Allah, dapat unit yang bagus. Saya bolak-balik cari keliling, unitnya juga rata-rata nggak sip ya, rata-rata. Ini alhamdulillah bagus, saya suka. Jadi ya alhamdulillah. Kemudian apalagi, kekedapan kabin sudah, kemudian keiritan BBM sudah, terus visibilitas sudah. Ini mobil kecil ya, mobil compact, jadi enak untuk mama-mama muda, tante-tante, mbak-mbak itu pakai ini enak, selap-selip enak. Dan ini spellingnya setir ini enak, dia nggak terlalu jauh. Biasanya kalau mobil sudah umur tuh dia spellingnya setir jauh, jadi mobilnya digoyang-goyang gini tuh dia diem aja, banyak diem aja. Kalau ini enggak, dia ikut goyang, bagus banget. Dan dia power steeringnya juga enak, jadi dia balik dengan presisi ke tengah ya, balik ke tengah setirnya, presisi. Terus PR-nya ya tadi cuman tetap ya namanya mobil bekas tetap ada PR. Ya seperti tadi benarkan rem, master remnya habis 700 lah ya, sama masih kecelnya tadi. Terus oli tadi ya terbakar itu turun mesin guys, tapi kata mekaniknya masih bagus kalau ini masih nggak apa-apa, nggak masalah, bisa dipakai. Ya udah pakai dulu. Turun mesin itu nggak lebih dari 5 juta biasanya, ya kan, di atas 5 juta. Sementara pakai dulu, masalah selama nggak mengganggu, itu kan nggak terlalu darurat kan. Kemudian mungkin itu aja ya PR-nya itu dulu. Oke, jadi sekian ya video singkat mengenai first drive saya. Kesannya apa? Positif, saya suka. Jadi alhamdulillah saya bersyukur dapat unit yang cukup bagus. Bisa dibilang bagus ini. Alhamdulillah. Semoga kalian yang lagi mencari mobil dapat unit yang bagus juga ya. Dapat unit yang bagus juga seperti saya, amin. Karena uang segitu kalau buat DP ya memang dapat unit baru, dapat bagus. Cuman kan lagi-lagi kita nyicil tuh nggak enak guys. Apalagi cicilannya 5 tahun, aduh ngeluh guys. Saya nyicil motor aja 3 tahun, wah gak mari-mari, gak selesai 3 tahun itu lama. Ini 5 tahun, stres. Belum lagi masa pandemi seperti ini ya, kondisi keuangan gak menentu. Jadi mending saran saya uang DP kalian itu buat beli mobil yang seperti saya ini ya. Jadi mobil-mobil 40 jutaan, cari kondisi yang bagus, di spare uang mungkin ya 5-10 juta untuk dandan-dandan seperti saya ini. Nah, itu mungkin solusi yang paling bijak. Oke, sekian video singkat dari saya. Jangan lupa like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video vlog Atos berikutnya. Bye. Sudah sampai, alhamdulillah. Kita masuk ke rumah.